Aku yang sering bikin konten-konten Kamboja. Oh, halo, salam kenal. Iya. Ah, Miss, aku lagi perlu bantuan sama Miss Yuni. Alhamdulillah banget Miss bisa terhubung sama Miss Yuni. oh, oke, siap. Gimana? Iya, saya penasaran sama kamu karena kamu buat konten-konten Kamboja itu gimana? Iya. Gimana? Aku lagi minta naik ini tapi nggak di counter sama Miss Yuni. Jadi alhamdulillah bisa terhubung bukan apa-apa. Oke, siap. Suaranya kok mantel ya? Kamu lagi lihat live saya? Mungkin dimatiin dulu live-nya. Iya. Mungkin dimatiin dulu. Gimana? Iya. Jadi gini Miss kan, tapi ini aku belum share di TikTok kemana-mana ya Miss karena ini takut bahaya buat orangnya. Siap. Jadi ada satu orang WNI, dia tuh kemarin habis dapat kekerasan dari tempat dia kerja. Mungkin dari perusahaan dikira dia ini meninggal, terus dia dibuang di jalan, Miss. Terus? Kondisi dia tuh sekarang benar-benar lagi kritis. Punggungnya, tangannya, semua badannya habis bekas disetrum, habis bekas disiksa juga. Sekarang dia ada di salah satu rumah sakit. Kemarin habis operasi karena ada pendarahan di otak. Aduh. Aku juga Miss kenal sama Mbak Dewi kan yang korbannya Ibu Ani. Oh, betul Mbak Dewi. Aku kemarin udah kontak Mbak Dewi minta sambungkan ke Miss Yuni gitu kan. Tapi Mbak Dewi belum aktif hari ini karena dia lagi adalah di pelatihan gitu ya. Nah terus orang ini Miss kan aku udah kontak juga ke Mbak Dewi juga ada kontak ke KBRI, tapi sampai hari ini KBRI belum nengok Miss. Takutnya si orang ini nanti perusahaannya datang nyari dia karena kan perusahaan pasti mau ngilangin jejak Miss. Oke, siap. Itu orang mana kalau boleh tahu? Aku mau sebutkan di sini tapi takut Miss, takut bahaya. Oh, jangan wes. Datanya aja kirimkan ke saya. Gini, kamu tak kasih kontak bagian perlindungan Indonesia. Saya izin dulu nih, karena di Kamboja itu siapa yang akan menangani nanti kamu tak kasih kontak ya. Karena gini kan tidak semua orang nih Miss Yuni bisa ngangkat telepon. Saya butuh orang-orang kayak kamu ini yang benar-benar membantu orang Indonesia. Saya nyari kamu loh sebenarnya. Aku tahu Miss Yuni itu aku lihat dari soal Miss yang Galia yang orang Bandung Miss. Betul. Yang dijemput sama Miss Yuni sama di Uyakuya itu sebelumnya kan dia sempat telepon aku Miss waktu dia di Vietnam. Oh iya. Nah, cuman aku terkendala karena dia waktu itu kan minta bantuan soal uang. Kalau soal uang aku memang terbatas Miss, aku nggak bisa. Makanya waktu itu aku sarankan dia minta tolong Miss Yuni dan alhamdulillah udah dijemput sama Miss Yuni. Oke. Jadi gini. Karena aku sebenarnya nyari kamu dan ini salam kenal juga ya. Nanti kita mungkin live bareng di TikTok biar memberikan edukasi pada teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang teman-teman itu curiga, malah kita yang memberikan edukasi, teman-teman curiga. Tetapi sebenarnya yang curiga itu adalah sindikatnya, bukan masyarakat. Iya, saya sudah tahu ini. Karena TikTok mereka itu saya serahkan pada salah satu pejabat gitu, diselidiki ternyata mereka posisinya ada di sana dan mereka itu sedang mencari tumbal juga. Iya. Benar ya? Aku pun sering Miss dituduh, difitnah, dibilang aku ajen, dibilang aku sindikat sering, tapi aku biarin aja. Betul, saya aja nggak pernah tahu tentang Kamboja, tetapi kan orang-orang yang minta tolong sama saya itu sebenarnya sudah 3-4 tahun loh. Kita itu udah ngulangin banyak orang, bukan lewat pemerintah loh, lewat kita sendiri. Saya sama Mas Uyakuya itu sudah mulangin banyak orang, tetapi mereka balik lagi. Ini yang saya sedih gitu loh. Aku juga sebenarnya udah banyak angkat kasus soal Kamboja Miss, termasuk soal Bu Ani. Ibu Ani itu dari bulan kapan aku sudah up dan itu laporannya kan udah masuk di Bareskrim dari Februari. Nah tapi sampai hari ini pun belum bisa ditangkap. Bahkan kan dia kan bulan Juli ini paspornya kan expired Miss. Waktu itu aku juga sempat info ke kawan yang di KBRI biar kalau misalkan pulang bisa dicekal di imigrasi atau di mana gitu kan. Tapi pada kenyataannya Ibu Ani ini masih bisa bebas ke Indonesia. Dia perpanjang paspor di Medan kemarin, sekarang nggak tahu mungkin udah balik lagi di Kamboja. Ada laporannya udah masuk Bareskrim Polri loh Miss, dilaporkan sama Mbak Dewi itu kemarin. Iya, tapi nggak tembus kan karena memang mungkin orang-orang besar yang ada di Komisi 9 atau pemerintah bagian yang sana itu nggak tembus. Jadi kita laporannya cuman ke bawah aja. Nah, kalau ini TPPO nanti saya akan ketemu dengan Pak Menteri lagi. Mungkin saya akan sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Nanti korbannya Ibu Ani itu banyak Miss yang info-info ke aku Miss. Selain Mbak Dewi ya. Iya, termasuk Galih juga kan? Iya. Terus termasuk Saleh kemarin kan? Iya, kalau yang Soleh Dermawan aku sih kurang tahu. Cuman ada satu lagi orang Semarang Miss. Orang Semarang, alhamdulillah tapi sekarang dia udah pulang. Sudah pulang ke Indonesia, dia dibantu sama orang Kamboja, dibantu sama orang Khmer, dia pulang lari dari perusahaan itu. Sebelum pulang dia sempat disiksa Miss, sempat disetrum, sempat dipukul. Itu namanya Muksin orang Semarang. Muksin orang Semarang. Nah, pertanyaan saya dengan orang yang satu ini apa yang perlu kita lakukan? Aku
laporannya tuh. Mungkin dari Bareskrim tuh bisa kirim orang atau kerja sama-sama Interpol ke Kamboja buat tangkap si Ibu Ani ini gitu, karena korbannya ada banyak banget nih. Oke. Yang dia ada terakhir itu Mbak Dewi juga tahu kok orangnya. Ini yang 2 orang, ada yang terakhir sampai hari itu nggak tahu kabarnya karena dijual dia, ditinggal di border. Oke. Terus Masih ribuan. yang sekarang ini ada di rumah sakit, apa yang perlu kita lakukan? Ini kan keluarganya kan kebetulan bukan orang mampu ya Miss ya. Otomatis kan nanti dia butuh biaya. Nah, untuk memulangkan, kalau untuk rumah sakit aku juga nggak tahu ya. KBRI kemarin alasannya lagi nyari informasi. Nah, jadi kan gini Miss, ini hari ini barusan keluarganya hubungi. KBRI nanya informasi perusahaan, sedangkan keluarganya kan di Indonesia nggak tahu. Aku kalau bisa orang KBRI itu yang datang loh Miss, 1 orang perwakilan tuh nengok ke rumah sakit. Nanti kan kalau udah di rumah sakit bisa KBRI konfirmasi langsung dengan si korban kan, kasih nanya perusahaannya di mana gitu. Datanya ada nggak? Kalau data si orang ini aku ada Miss, kayak KTP-nya gitu aku punya. Paspor semuanya rumah sakit mana bisa nggak? Kalau paspornya kan ditahan sama perusahaan, jadi dia nggak punya foto paspor. Kalau rumah sakitnya nanti aku info lewat chat aja ya Miss. Oh ya. Takut nanti bahaya. Terus ini oke. Saya akan menghubungi pusat agar pusat menghubungi ke KBRI Kamboja sana. Tapi kamu sudah melapor ke KBRI belum? Kemarin sudah Miss, Mbak Dewi juga sudah kontak sama Pak Rofi. Pak Rofi kan staf ke KBRI Kamboja. Udah diinfo semua sama Mbak Dewi. Nah, hari ini orang KBRI chat keluarganya, nanya perusahaannya apa. Sedangkan orang tuanya kan juga keluarganya nggak tahu. Boleh nggak saya disambungkan dengan keluarganya? Ke nomornya? Iya. Atau saya kasih nomor keluarganya, saya kasih ke Miss Yuni? Saya nggak berani dong menghubungi korban kalau bukan keluarganya yang menghubungi saya. Tapi kalau disambungkan saya mau. Soalnya nomor handphone keluarga dia ada yang sekarang saya lagi pakai nonton live-nya Miss Yuni. Kamu matiin dulu live saya. Aku matiin dulu ya. Nah ya, live-nya dimatiin dulu. Nanti kalau telepon sini, sebentar ya Miss, aku coba telepon pakai itu sebentar ya Miss. Siap, aku matikan dulu ya, aku telepon dia keluarganya sebentar. Sebentar Miss. Siap. Kamboja. Ini kebetulan itu kan pas keluar dari rumah sakit itu, dari kantor Miss, dibawa ke rumah sakit itu nggak bawa apa-apa, cuman dalam kondisi sekarat kritis itu. Nah untungnya waktu dia pulih siuman, dia ingat nomor telepon ibunya. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya Pak. Miss ini bisa dengar nggak suaranya ini? Bisa dengar. Bianto, ini aku udah kesambung sama Miss Yuni. Miss Yuni ini yang suka bantu-bantu WNI yang bermasalah. Mungkin masih bisa ceritakan sama Miss Yuni, Mas. Nanti biar dibantu sama Miss Yuni. Yang di Hong Kong. Yang di TikTok ya? Iya, ini yang Miss Yuni yang di Hong Kong. Iya. Mas, ada data kakaknya kayak paspor segala macam, fotonya ada nggak, Mas? Ada yang KTP doang, kalau paspor makan ditahan perusahaan Kak. Ada KTP-nya doang gimana, Miss? Ya udah nggak apa-apa, apapun yang ada sama alamat rumah sakitnya biar saya infokan ke pusat. Nanti alamat rumah sakit aku chat ke sini ya Miss ya. Oke siap. Sherlock nanti saya akan minta stafnya pemerintah untuk menghubungi sampean aja. Mas, sampean namanya siapa sih yang di TikTok ini? Aku namanya Evan, Miss. Yang bukan Arif Ginting kan? Bukan, Alif Ginting itu mah nggak jelas, nggak tahu siapa itu, Miss. Iya, Arif Ginting itu kayaknya nggak jelas. Ini Evan ya? Oke siap. Makanya kan saya takutnya seperti, karena di TikTok saya ini banyak penyusupnya. Akun saya ini Evan, Miss. Oke, siap. Oke. Nanti Miss mau ada yang ditanya sama keluarganya, Miss, mumpung lagi tersambung langsung, Miss ini. Nggak apa-apa, saya sementing sudah dengar dari keluarganya. Nanti nomornya keluarganya kasihkan ke saya akan hubungi. Saya akan hubungi. Mas, nanti nomornya Mas aku kasih ke Miss Yuni boleh ya? Iya ya, boleh. Ya udah, nanti aku kasih nomornya sama KTP-nya ke Miss Yuni ya Mas ya. Baik. Oke, Bang Evan, nomormu tak simpen ya. Jadi nanti kita komunikasi di belakang ya. Oke, siap Oke. Miss Yuni. Oke, terima kasih. Banyak ya, Miss ya. Oke, saya save nomormu. Oke, thank you. Oke, teman-teman, merinding saya. Bang Evan ini membantu banyak orang ya. Saya belum sempat berbicara dengan beliau juga. Evan Kamboja, penolong
penolong. Jadi karena sekali lagi banyak sekali orang yang menyusup di sini. Saya tahu beberapa orang itu menyusup di sini. Jadi saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Dan banyak YouTuber atau banyak juga orang Kamboja yang sudah menolong orang-orang kita, orang-orang yang Indonesia yang berada di sana. Karena itu saya selalu mengingatkan buat teman-teman, khususnya yang belum pernah tahu tentang Kamboja. Saya juga nggak pernah tahu tentang Kamboja, tetapi berdasarkan info A1, satu orang jika kepingin organ tubuhnya selamat tanpa disakitin dan dianiaya, mereka harus mencari 5 kepala untuk diserahkan kepada penipu. Jadi 5 kepala, 5 nyawa. Jika kamu tidak ingin disakitin tubuhmu, tidak ingin diambil organmu, dan kamu tidak bisa bekerja sebagai penipu di sana, maka kamu harus mencari pengganti 5 orang. 5 orang untuk menggantikan nyawamu. Dan cerita dari Mbak Dewi, dia serahkan tubuhnya untuk ditompai laki-laki hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, maka Mbak Dewi pun tinggal nama. Mbak Dewi dijanjikan bekerja di Macau, di Taiwan, di Hong Kong tanpa proses yang benar. Inilah yang saya katakan, proses yang benar. Memang di PT itu sengsara, tetapi kalian akan mendapatkan tempat yang indah. Kenapa? Dilindungi oleh negara. Saya nak telepon meneh.